setan doang. Dulu tah, motor. Dulu tah aku umur dari ya, monyet dulu tah. Timbangan yang geruduk. Oke. Oke ya. Ora gelem. Tuh bagi warga Banten ya yang mungkin jalannya masih jelek, itu bisa langsung sharing atau laporan ke Pak Dimyati ya. Pak Dedi, gimana nih Pak Dedi tanggapannya Pak Dedi? Jalan baru di aspal 1 bulan juga belum, udah rangsak seperti rorombeheun. Kasihan ya. Tuh berat banget itu. Saya sambil bercanda sama Pak JK. Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Yang bekerja adalah pikiran dan otaknya. Pak JK ketawa. Saya kebetulan masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget. Oh Bart, kayaknya tuh jalan kawas dia. Di Pandeglang tadi angsana tepatnya ya di Kampung Kadongdong ya. Mendingnya kita diajak touring begini saya mau. Foto. Jangan nah ini Bart. Motor ninja. Aduh susah ya jadi masalah kecil ya. Kalau masalah kecil suka miring-miring, hindarin lubang yang bisa membuat kehancuran pejabat ya, malah masuk ke lubang yang berjalan. Ada nggak sih? Ada itu ya, cuman sebagian gitu ya. Oknum gitu. Gratis pokoknya. Gratis Pak Gubernur. Kita mandi bareng di sini Pak. Luar biasa Pak jalan ini bahasanya. Mantap. Waduh, berani banget ya. Izin instruksi Pak Dede, izin gitu ya. Pak Dede memang teorinya dalam pertanian, prakteknya bagus ya dalam bercocok tanam terutama di sawah. Tapi bercocok tanam kalau malam hari kapan Pak Dede? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja TV. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Nah, ini ada berita dari sebuah kebijakan pemerintah yang terutama untuk menangani banjir akhir-akhir ini dari beberapa bulan ke belakang, yang tampaknya itu ya masih banyak kurang ya guys ya, karena memang dari tata kota terdahulu itu ya kurang rapih ya, bikin jalan tapi nggak ada drainase, dan kemudian aspalnya kadang-kadang setipis kue coklat gitu ya. Itu aspal apa lapisan kue. Dan ini ada sebuah sindiran halus juga nih ya guys ya, tentang gorong-gorong ini guys ya, pejabat gitu ya, yang suka pokoknya saya nggak mau konten. Aduh, dan seperti apa adanya langsung kita aksu guys ya. Setan. Coba berdua, tah, gerak di bagong jalan. Berdua. Iya. Dari putar jalan ki mundur ki kus bagong. Setan doang. Dulu tah, motor. Dulu tah aku umur dari ya, monyet dulu tah. Setan. Alane iki ndi ta jane iki? Nungkokne lawan sawewu liwat jalan kaya ngene. Megan aku mau gonceng. Timbangane geruduk. Megan. Aku tak kuat. Oke ya. Ora gelem. Sawewu kene jalan. Mau round sudah. Bisa informasikan aja kepada kami kalau ada jalan-jalan yang rusak. Oke. Ya. Kondisi saat ini di kampung halamanku masih seperti biasa, gulading. Pak Nek, guladingnya Nek, gulading. Gulading kena ge, jalan lagi, ripuh. Tuh bagi warga Banten ya yang mungkin jalannya masih jelek, itu bisa langsung sharing atau laporan ke Pak Dimyati ya sebagai wakil bupati dari Banten, dan semoga langsung direalisasi seperti janjinya. Keren ya Pak Dimyati, luar biasa. Luar biasa sudah. Dan ini ada sebuah, wah ini jalan jelek sekali guys ya. Katanya ini baru sebulan. Nah ini Pak Dede ya, yang katanya kontraktornya mau bikin jalan rapi-rapinya sebagus-bagusnya, ini Pak Dede ya. Seperti apa adanya kita Pak. Aduh Pak Dedi, kalau udah seperti ini siapa yang Izin harus duduk ya disalahkan? teman-teman, izin. Ini jalan baru di aspal sudah rusak seperti ini teh
Apa karena alam ataukah karena aspalnya yang setipis apa itu teh tisu? Pak Dedi, gimana nih Pak Dedi tanggapannya Pak Dedi? Jalan baru di aspal 1 bulan juga belum udah rangsak seperti rorombeheun Pak Dedi. Atau seperti pudug yang mau pecah-pecah. Ya seperti inilah Pak Dedi. Ini teh berada di Kampung Sukasenang, Garut. Di Garut, guys. Ini Garut, bupatinya Garut ini gimana, guys? Ini kue coklat apa aspal gitu ya. Langsung ditempelin gitu. Udah sebulan udah rusak gitu, guys. Kontraktornya itu patut dipertanyakan ya. Kita lanjut. Kasihan ya. Betul, berat banget itu. Tapi yang bekerja adalah pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melontarkan candaan segar kepada Ketua Umum PMI Yusuf Kala saat menghadiri kerja bakti Jaga Jakarta Bersih di Cipinang, Melayu. Pramono mengatakan dia dan JK memilih membuat kebijakan daripada masuk gorong-gorong saat kerja bakti. Tadi saya sambil bercanda sama Pak JK. Pak JK kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK sama saya nggak mau masuk gorong-gorong. Tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya. Pak JK ketawa. Sekali gubernur masuk gorong-gorong. Saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget kalau saya masuk gorong-gorong. Lah, ya pasti kaget Pak, gitu ya. Saya aja bisa kaget. Teknokrat suruh masuk gorong-gorong ya. Ngajaknya bercanda sama JK gitu ya. Bercandanya nyindir siapa ini? Mentang-mentang Pak Didi suka ke gorong-gorong ya. Aduh, kita lanjut. Tah. Ini dia sama Pak Dedi. Tuh Pak Didi itu tempo, tuh lapor Pak Didi. Jalan teh masih kawas kieu keneh tiba heula. Tuh. Deuleu tah lah, aya plak cau. Lah cau. Kumaha Pak Dedi di Jawa Barat aya keneh teh jalan nu kawas kieu. Di Pandeglang tah di Angsana tah tepatna ya di Kampung Kadongdong ya. Loba keneh jalan nu kawas kieu. Di Pandeglang ya. Deuleu kedeung ge panen. Loba sekarang dipanen. Panen kedeung ge Pak Dedi. Mohon izin ya, itu dari Pandeglang, itu diambil dari bulan 5 pertengahan tahun kemarin ya. Semoga saja ini sudah direvisi dan kemudian diperbaiki ya. Dan dari bupatinya ya, terutama yang sudah pasti jalan terdekat ya dari domisilinya, langsung disikat ya. Semoga saja sih ya, dan warganya bisa jalan itu lejir gitu ya. Kita lanjut. Turing tae. Nah, kalau turing jalurnya begini, turing tae ini mah. Elah. Ngapot pada bengkok ini, bisa miring kok kagak dari rumah mah ngomongnya. Yuk kita miring. Aduh. Miring-miring dari lubang iya gitu ya. Jajan, motor jajan, aduh. bengkok motor. Ya Allah. Ya kalau motor terus masih mending ya, kita diajak touring begini saya mau. Foto. Jangan enggak. Nah ini mah motor ninja. Aduh, susah ya jadi masalah kecil ya. Kalau masalah kecil suka miring-miring, hindarin lubang yang bisa membuat kehancuran. Pejabat ya, malah masuk ke lubang yang berjalan. Ada nggak sih? Ada itu ya, cuman sebagian gitu. Oknum. Kita lanjut. Wahana waterboom baru Boy, di Waikanan. wahana. Jangan senang dulu. Ini bukan tempat wisata beneran, tapi sindiran keras buat pemerintah. Konten kreator Oni Parawijaya baru aja membagikan kondisi jalan di Desa Tanjung Ratu, Kabupaten Waikanan yang rusaknya nggak main-main. Lihat deh, saking parahnya jalanan ini penuh lumpur licin dan genangan air yang dalam banget. Di depan warga sekitar, dia memparodikan jalan rusak ini jadi wahana permainan air atau waterboom gratis.
Bahkan sebagai simbol protes, ada aksi tanam pohon pisang juga loh di Bentar tengah lagi jalan panen berlumpur ini, itu. panen. Gak tanggung-tanggung, dia juga langsung kasih undangan terbuka buat para pejabat. Katanya gini, buat Bapak Gubernur, anggota Dewan Provinsi, anggota Dewan Kabupaten Wekanan, yang butuh wahana gratis silakan merapat di Desa Bapak Tanjung Gubernur, Ratu. Gratis pokoknya. gratis Pak Gubernur. Kita mandi bareng di sini Pak. Luar biasa Pak, jalan sininya wahananya. Mantap. waduh berani banget ya. Gokil sih cara protesnya. Harapannya, semoga aksi kreatif ini sampai ke telinga pemerintah dan jalan di Desa Tanjung Ratu segera diperbaiki. Kalau di tempat kalian, ada juga nggak nih waterboom dadakan kayak gini? Komen di bawah ya. Tuh Pak Gubernur ya, dari anggota DPR diundang oleh masyarakatnya di Wekanan untuk ke wahana yang mereka buka. Dan semoga saja sih mereka bisa datang ya dengan senang hati. Ini bukan cuman mandi air tapi mandi lumpur. Keren sekali guys ya. Aduh, kita lanjut. Lagi ngapain Pak Deddy? Ngewa. Aku dinas pertanian, kagak bisa nyawah, malu-maluin. Hah? Pertanian, tanaman pangan, woi. Pertanian, tanaman pangan, woi. Aduh, dinas pertanian kumaha. Aduh, tak bisa tani, cuma teori doang. Jadi harus merasakan nasib petani, enak aja. Jadi jangan mereka menikmati gaji dari dunia pertanian. Kotor tengah rasaan. Oh tuh tinggal kesenian itu teh. Hah? Naon? Bajunya bagus. Oh. Bagus ini bajunya. Ini ke dinas yang paling Mandi lumpur semua, Pak. Yang buat sawah ini. Kita doain tambah istri. Tambah istri lah. Pada di kapan? Harus ini carekan. Bagus, lukisannya bagus ini. Siap. Lukisannya bagus. Siap. Menang mana kalau kau urang pajatin batur tebek. Hai bro, urang tebek. Ayo. Ayo, pek. Hai bro, topinya buka, topinya putih. Sok, menang, sok. Topi buka, topinya buka. Sok, ayo. Ayo sok, terus. Menang siapa les sok. Terus. Telat. Cuma di lumpur malah ya. Bisa dibalas, hai bro. Hai bro, siap. Balas sudah itu. Lukis. Dadanya belum. Lukis. Sok, menang, harapna, sok, ayo, ha. Bagus, sok. Sok, terus. Menang, sok. Menang, aing mah, sok. Bagus. Izin instruksi Pak Dede, izin gitu ya. Pak Dede memang teorinya dalam pertanian prakteknya bagus ya dalam bercocok tanam terutama di sawah. Tapi bercocok tanam kalau malam hari kapan Pak Dede? Aduh, takut saya. Kita lanjut. Mak omelin pengendara yang merusak jalan, sebab baru diperbaiki. Tampak para pengendara itu pada nggak sabaran menunggu, sehingga jalan yang baru diaspal pun jadi rusak kembali. Waduh, giliran jalannya rusak pada ngeluh, dan saat diperbaiki malah merusak. Kumaha, aduh. Di Jawa guys. Penyok ya. Kejadian unik sekaligus bikin galeng-galeng terjadi Nah, ini di lagi Losari, tuh. Brebes. Jalan di Desa Prapak Kidul baru saja diperbaiki. Aduh, kasihan Pak malah Lutfi rusak ya. lagi. Bukan karena hujan, bukan karena gempa, tapi karena warga sendiri yang nekat lewat. Bertahun-tahun jalan rusak parah diprotes. ini. Giliran diperbaiki, malah diuji ketahanannya rame-rame. Warga berdalih tak ada jalan alternatif. Netizen pun cuma bisa bilang, ini jalan diperbaiki apa dites off-road? Buset. Ya, itu jalan yang udah diperbaiki pemerintah sebenarnya itu harus dipelihara, itu malah dites apa tuh gimana itu ya, karena jalan yang baru dicor malah dites dengan
cara beramai-ramai ya akhirnya rusak ya. Dan ini menjadi sebuah contoh yang kurang bagus ya teman-teman ya. Terutama ini di daerah Jawa Tengah ya, yang kemarin baru diaspal tapi malah langsung diinjak-injak oleh para pengendara motor yang kemarin sempat mengkritik bahwa jalan di Jawa Tengah itu rusak parah, ketika diperbaiki malah dirusak lagi ya. Lanjut. Dengan mengucap bismillah ya kan, wisata saya di Sungkai Barat Lampung Utara saya resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Opening 5.000 guys. Kan ya lagi jernih nih. Oh iya, berenang aja ya. Wis, bener sekarang Sungkai Barat. Ada wisata kolam renang. Wisata kolam renang ini ya. Dewasa di sini. Tapi nggak seru kalau berenangnya. Masa berenang di Sungkai Barat nih. Nggak seru. Nggak seru gitu. Kenapa sih? Nggak seru kalau berenang kamu nih. Nggak seru gimana? Nggak ada perosotannya. Wah, pemerintah aja belum perosotan sih. Ini kamu belum perosotan. Bangun perosotan kayak bang, biar masyarakat lebih senang lagi. Heran saya lah, nggak jadilah berenang ini. Kalau berenang lain aja, yang ada perosotannya. Saya mencari warteg lain. Pemerintah ya, tolong jalan jangan dibenerin. Takut kalau dibenerin nanti, weh, nggak ada mata pencarian saya. Bener aja, nggak ada kolam lagi saya. Ya, buat masyarakat Sungkai Barat, Lampung Utara, kamu orang kalau mau wisata datang ke tempat saya ini ya. Udah saya siapin buat kamu orang kalau berenang. Oke? Itu ya pemerintah yang mungkin kadang-kadang aneh juga ya. Itu bener ya, jangan dibenerin. Biar menghemat dari dana APBD, masyarakatnya dapat cuan gitu loh. Bisa aja ngeritiknya ya. Lanjut. Ambrol banget Bu, kena banjir. Jadi kita sekolah atau tidak bisa lewat ini Bu. Saya isu-isu tangi turu bangun tidur. Ini mendelok ini melihat ini loh Bu. Jalannya pedot banget. Ini pedot gimana terusan? Ada orang lewat juga nggak bisa Bu. Ini sangat-sangat pedot ini, tidak bisa dilewati. Buset, ini lagi ngetes ketahanan motor ini. Ya bukan jalannya rusak gitu. Buset. Jalan mau rusak, diberes, rusak diomongi deh. Ganteng wong sepuluh. Dan ini mau akuin becak akuin motor. Giliran mau jalan rusak ngomong, ya kan? Yang wis diberesi. Nah ini langsung disikat ini. Ajar-ajar, kejar-kejar. Kejar. Telat ngejarnya sih telat. Aduh. Parah sekali guys ya, kadang-kadang dari masyarakat sama pemerintah nggak sinkron kali ya. Ketika jalan diperbaiki ya dirusak, kalau belum diperbaiki minta tolong ya. Dan ini menjadi sebuah PR bagi pemerintah yang kadang-kadang bikin jalannya memang kurang dari drainase gitu ya. Yaitulah dari dulu akhirnya banjir, dan kemudian dari tata kota yang kurang rapi gitu ya, kurang perencanaan. Yang ini menjadi akhirnya bumerang, dan kemudian dari tata kota yang mungkin kurang hutannya yang tadinya lebat digundulin ya. Kalau hutan yang itu digundulin nggak masalah. Hutan yang ini penting ya untuk menahan air agar nggak banjir. Dan cukup sekian buat teman-teman ya, semoga menambah informasi. Dan bagi yang belum subscribe dulu. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.